untuk membuat lingkungannya itu adalah nyaman, kamu ingin lingkunganmu itu terbentuk dengan baik, kamu akan menjadi manusia pembohong. Pada saat kamu sering keluar-keluar membuat satu perilaku baik kepada lingkungan, tapi ternyata keluarga kita sendiri tidak pernah harmonis, itu adalah bohong. Itu ini bagian dari santri yang akan liburan. Saya menekankan ini karena kasus-kasus sekarang ini di media, di statistik itu miris kaitannya dengan moralitas. Dan kita berharap kamu menjadi pionir-pionir, kader-kader masa depan yang soleh dan solehah. Kita ini sebenarnya kita ini akan menghadapi banyak hal. Sekarang tergantung kamu, kalau boleh ungkapan tergantung, bentuklah diri kamu menjadi sebuah bagian. Perilaku soleh-solehah ini terbentuknya sebuah bangsa yang nantinya akan muncul, bangsa yang Toto Titi Tentrem Karto Raharjo. Kalimat Toto Titi Tentrem Karto Raharjo jangan dipandang banyak lumuh atau pemalas yang kemudian datang dengan sendirinya emas. Bukan ini yang dimaksud Toto Titi Tentrem Karto Raharjo itu toto pikirane, toto watine, toto perilaku sosiale. Titi setiti jelas yang akan menenteramkan. Jadi saat kamu sekarang sudah memiliki skill berpikir yang baik, pada saat terwujud sebuah tatanan toto titi tentrem, maka kamu akan menjadi lebih baik. Tapi kamu harus punya modal yang sejak sekarang harus kamu sadari untuk memiliki skill berpikir, skill keterampilan. Ini yang harus dilakukan di masa depan, di masa yang akan datang. Sehingga mata pelajaran itu jangan kamu anggap sebagai beban. Kamu belajar pelajaran matematika, fisika, kimia, IPA, IPS untuk SMP. Jangan pandang itu sebagai beban, tapi pandanglah sebagai sebuah fungsi untuk menghidupkan otakmu dan nurani. Jadi untuk melatih menjadi pendengar yang baik, untuk melatih menjadi penyimak yang baik. Jadi gunakan sehingga seandainya kamu pemalas, momennya malesnya teko, tapi kamu harus sadar bahwa pelajaran ini itu jangan tempatkan sebagai beban, tapi tempatkan sebagai fungsi untuk menghidupkan otak akalmu supaya memiliki kemampuan menghubungkan antara dirimu dengan dunia luar, dirimu dengan hatimu, dirimu dengan lingkunganmu. Ini otak itu berfungsi untuk menggelontorkan kehidupan akal nalarmu terlatih, maka kamu akan memiliki tingkat perilaku sosial yang baik. Pandang sebagai itu. Tapi kalau kamu pandang sebagai beban, seumur-umur kamu memandang matematika, fisika, kimia itu momok, ya. Nyapa to pelajaran kimia yo enek mare mumet ae kan gitu. Jangan pandang sebagai beban, pandang sebagai proses kamu berpikir. Nek ternyata kok pangga sulit, ya kamu tinggal ngakui, wis belajar.
Iso nduk kamu garek jawab mboten. Ngono wis beres to. Akan dengan sendirinya Tuhan akan menata. Artinya bahwa pada saat kamu berpikir, ini latihanmu untuk berpikir, latihanmu untuk mendengar, latihanmu untuk menyimak. Jangan berpikir, tuh ngeling. Saya cerita juga karena mengalami. Saya mengalami awalnya matematika, kimia itu juga menurut saya berat. Walaupun akhirnya juga menjadi favorit. Saya dulu pelajaran favorit saya kimia. Setelah rileks, nggak jadi beban lah, saya entok-entok ternyata malah menjadi baik. Saya kira gitu ya. Ini kaitannya dengan kapan liburan nih? Minggu sesuk ya? Ya minggu ya. Minggu libur lah. Lah ya, saiki Kamis malam, Jumat, Sabtu terus Minggu libur lah. Minggu libur. Tapi Senin masuk lagi. Ini tadi saya mencoba saat ngaji mboten iya tak ngisi-ngisi sedelu. Ini kan kaitannya karo santri apa mulai nanti salam-salam ke orang tua. Jangan menjadi Nasullah, jangan menjadi hidup yang melupakan diri kamu. Karena kalau kamu lupa diri berarti lupa kepada Allah. Jangan menjadi orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan lupa. Allah menjadikan melupakan kamu. Kalau orang itu sudah soleh Allah dijadikan lupa kepada dirinya sendiri karena melupakan Allah, jadinya itu pada saat orang dilupakan Allah, perbuatan-perbuatan yang merusak, perbuatan-perbuatan yang buruk, bahkan melanggar, itu menjadi nyaman. Semakin jauh dengan Tuhan, semakin perilaku-perilakunya semakin jauh mengembangkan potensinya. Ini tutupannya tadi saya di depan matur sampaikan bahwa saat ya'mur bil adli wal ihsan itu dimensi lahir dan dimensi batin kehidupan itu adalah kehidupan yang batin itu kehidupan isi, kehidupan lubun itu kehidupan isi, kehidupan ulul albab. Kemudian kehidupan yang wadah itu adalah merupakan alat untuk menghantarkan isi. Tolong untuk jangan dibalik, sehingga kamu liburan. Jangan rusak batinmu dengan perilaku-perilaku lahir yang merusak pikiran dan merusak hati. Makanya kamu harus tahu apa itu soleh, apa itu solehah, sehingga pada saat ada hal-hal yang negatif yang merusak kehidupan sosial, wujudnya merusak itu benturan, mengolok, kesombongan, pamer, itu adalah perilaku-perilaku lahir. Hanya ngopeni cingkirnya supaya dielem, padahal itu isinya duduk kopi ning ceren. Jangan menganggap bahwa sungguh semuanya hitamnya kopi dan hitamnya ceren sungguh dirasa beda. Tolong ya, paham ya? Nek uang itu dibolak-balik memang gambare beda ning digigit padha kan begitu, sama. Ning nek irenge ceren karo irenge kopi kuwi beda. Gitu ya.
Jangan menjadi orang sing ireng-ireng poceren. Ning mbok wadahi cingkir emas. Kowe lak emas-emas itu. Kan gitu. Mesake do kapusan ning Gusti Allah enggak pernah kapusan. Paham ya? Paham ya itu. Tuh. Yes. Itu gimeng judulnya pinter, bodoh saja nggak punya. Semoga kita dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya, dalam ampunannya, dan mendapatkan berberan perkasa pangestu Guru Wasito. Amin. Kemudian mengenai jamaah dan masa jamaah temannya yang ini nanti untuk tim ICT dan tim diatur monggo online-nya kan sementara saya off kan. Kemudian sehingga itu jamaah kalau tetap menggunakan seperti apa, caranya gimana, monggo diatur gitu. Ini saya off kan karena sesuatu. Nanti saya ceritakan detail di akad pahing karena segerahnya Romo. Saya juga menungso lumrah, secara fisik juga lumrah. Saya sudah jenuh, saya sudah kayak wong mutung ya sempat ngalami seperti itu, kesakitan hebat setiap hari. Saya setiap malam kayak wong nangis sendiri karena kesakitan luar biasa. Dan setiap hari, kemudian kalau pagi, jadi setiap kali asar, kemudian saya kesakitan. Setiap hari saya harus mengeluarkan barang yang ada di badan saya, santet, tenung gitulah gampangannya begitu. Itu nanti mbuh piro kae, sakmono kae. Itu kok tedas, ini kan yang bagian dari sebuah proses gitu ya, mungkin kan cobaan, ujian. Jadi setelah membuka tentang kebenaran itu ternyata banyak. Ini setelah para tukang tenung ini beberapa itu kemudian ngaku, nyerahkan foto, matur dan sebagainya. Siapa yang nyuruh? Siapa yang menyuruh? Karena kalau bisa membunuh saya sampai per orang diberi 3 miliar begitu ya. Ini tutupannya kan 40 orang nyantet bareng. Seandainya Jani sudah direksa ya karena memang tidak masuk semua, tapi itu pun berwadah-wadah gitu. Sehingga keluar kelota, kadang minta bantuan seseorang, keluar. Terus metu muncul neh kesakitan luar biasa terus menerus. Terus kemudian para penyandat cerita yang nyuruh ini. Saya kaget, jomblak, tidak ngira ternyata yang nyuruh do kopian, do sorbanan, do ubel-ubelan. Saja mereka yang ketakutan itu luar biasa. Akhirnya ini yang sekilas, akhirnya sementara kita tarik semua karena foto-foto itu semuanya diambil dari screenshot kajian. Ada boneka, ada foto sampai segini ya fotonya. Dan karena di akhir-akhir ini juga tidak hanya saya, termasuk ibunya Mas Hari sendiri, ini saya sudah, makanya paling kemudian itu kita ajak semua jamaah. Sebenarnya secara kasat mata, saya juga melihat ini sudah dilindungi seperti kubah gitu loh. Kubah. Tapi kok kadang itu buka bocor gitu.
ternyata yang berada di dalam pondok ini pada saat ada res-res, ada katakanlah kalau nggak punya ilmunya sekalian nggak apa-apa. Tapi kalau sudah punya ilmunya masih enak ragu, enak masih ada benturan. Ternyata itu membuka kubah sehingga itu peluang terkadang pensantet jin itu masuk. Dan jinnya itu bukan jin desa, jin kuto itu bukan. Jinnya internasional. Karena beberapa saya tangkap, saya tanya, itu ada yang dari Inggris, ada yang dari Amerika. Dan umurnya tua luar biasa. Jadi kalau katakanlah jin-jin yang melalui kizib, melalui doa-doa poroyai, itu gak ada apa-apa nih dengan jin-jin ini. Gila-gilaan. Jadi itu kena tidal pora itu sing dom emas, enek patung emas, nah dari tubuh itu kan muncul emas itu kena tidal pora. Ya, kena tinggi modal ya lumayan ya naik berang kilo. Sakitan sekarang insya Allah sudah bersih. Cuman lukanya ini saya masih ngempet. Lukanya masih ngempet. Luka. Metune lewat puser gitu sampai berdarah-darah. Sakit. Saya berharap tidak ke jamaah, tidak ke santri, tidak cukup ke saya. Kok saya nggak yakin anak penawaran disebar di jamaah gitu, ada jinnya tuh ngiming-ngiming begitu, kemudian saya katakan enggak, saya cuma berpikir kayaknya nggak kuat gitu. Mohon maaf jika saya terlalu pede. Seandainya saya jawab iya, ya mungkin juga jamaah akan kenal. Tapi kok saya nggak yakin, sehingga saya mungkin terlalu pede, sehingga kayaknya nggak kuat deh kan gitu. Saya sejak kecil itu sudah terlatih biasa menahan sakit. Saat saya pernah kena virus di dengkul sehingga nggak bisa jalan, itu bapak ibu saya nggak pernah tahu saya nggak bisa jalan itu kenapa. Saya kesakitan itu ya saya diem. Saya bukan orang yang mudah keluar-keluar karena sakit gitu lah. Sudah terlatih. Itu pun saya nggak kuat. Ya, kalau saya di depan di dalam itu juga nggak tidur, nggak makan. Saya nggak tidur berbulan-bulan, nggak makan berbulan-bulan. Tapi ini di akhir-akhir ini terbuka semua, siapa yang ngirim, kenapa, terbuka semua, dibuka semua. Ya, sementara saya off-kan, saya trauma. Waduh, sakitnya ampun deh. Sakitnya seperti orang putus asa gitu. Ya segera begitu sekilas itu kenapa online sementara kita off kan. Ya nanti kita suatu saat kita angkat kembali, tapi ini off dulu. Orang-orang yang dengki, sejarah dunia, sejarah itu justru luar biasa. Pembiasanya luar biasa. Orang yang benci, yang buaya itu kan orang pembenci tapi sorbanan, di subio-subio itu. Wah, luar biasa. Ini nggak nuduh, karena memang dukunnya cerita dan ada fotonya saat nganter. Fotonya ini tolong nanti saya beri ini 36 dukun itu uang mukanya 750 juta.
per orang. Saat saya suruh ngambil, karena ada salah satu dukun itu saya minta untuk ngambil di tempat-tempat, dia cerita itu, minta tebusan. Tebusan. Walaupun akhirnya alhamdulillah tebusannya enggak sesuai dengan di awal. Dia minta semua per foto itu minta 50 juta. Padahal fotonya enak 200. Gak gendeng. Dan cara nyantetnya luar biasa. Sampai ngidek Quran. Jadi pomone wong silat no ajian tertinggi. Ya kita mohon doa restunya semua jamaah. Ya, semoga saya, Romo dan keluarga wis rampung, wis gak. Karena ibunya Mas Hari itu juga banyak banget. Saya juga nggak mentolo, banyak banget. Sembuh berang kilo itu. Bisa dibuka, Masya Allah. Saya nggak mentolo, sampai nyebutkan nama-nama itu saya nggak mentolo. Karena sebagian besar viral di media. Saya nggak mentolo. Ya segera begitu. Saya mohon tumompennya semua jamaah. Ustadz, civitas, saya mohon tumompennya. Ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.